Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semua. Selamat malam Ibu dosen. Di sini saya dan rekan saya akan berbincang-bincang tentang kode etik. Izinkan saya memperkenalkan diri. Terlebih dahulu, nama saya Gloria Nastasya dengan nomor induk C11 2030 dan rekan saya. Siti Nurfitri Yuliani dengan NPM C11 2024. Iya, sebelum kita masuk lebih dalam membahas tentang kode etik, di sini saya akan menjelaskan pertama gitu, apa itu kode etik. Kode etik akuntan adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam melaksanakan tugas dan dalam kehidupan sehari-hari dalam profesi akuntan. Glo, Bentar, bentar, aku bentar. kan ngejelasin itu. Di sini juga ada istilah lain atau pendapat lain ya menurut saya tentang kode etik akuntan. Kode etik akuntan juga merupakan norma dan perilaku yang mengatur hubungan antara auditor dan para klien, antara auditor dengan sejawatnya, antara profesi akuntan dan masyarakat. Jadi, eh, akuntan juga memiliki kode etiknya masing-masing. Mau auditor, mau konsultan, mau akunting yang lain tetap memiliki kode etik. Oke, kalau kode etik akuntan menurut aku itu adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam melaksanakan tugas dan dalam kehidupan sehari-hari dalam profesi akuntan. Jadi bisa dibilang kode etik ini teh merupakan sebuah peraturan gitu, pedoman untuk seorang akuntan dalam menghadapi tugas-tugasnya gitu. Hmm, di sini juga ada beberapa struktur kode etik ya Kak ya. Betul, ya. Yang pertama ada prinsip etika, yang kedua ada aturan etika, yang ketiga ada interpretasi etika, dan yang keempat ada tanya jawab etika. Nah, eh ya, di sini silakan dilanjut. saya langsung jelasin aja ya. Ya. Jadi di sini ada 5 prinsip dasar etika. Yang pertama itu ada integritas, yang kedua ada objektivitas, yang ketiga ada kompetensi dan kehati-hatian, yang keempat ada kerahasiaan, dan yang kelima ada perilaku profesional. Gitu. Berarti kalau misalkan kita mau bekerja, kita tuh harus tahu dulu yang pertama tuh etika-etikanya ya. Yang pertama tuh integritas. Jadi integritas tuh Integritas. kayak berjiwa apa ya? Berdiri Jadi, sendiri lah ya. ya betul. Jadi prinsip dasar etika integritas ini mensyaratkan untuk bersikap lugas dan jujur dalam semua hubungan profesional dan bisnis. Kalau objektivitas apa ya, Kak? Kalau objektivitas berarti mensyaratkan akuntan untuk tidak mengkompromikan pertimbangan profesional atau bisnis karena adanya bias maupun benturan kepentingan. Kalau kompetensi dan kehati-hatian berarti kita tuh harus kompeten dalam bekerja, berhati-hati juga kan suka ada SOP-nya. Oh, ya, jadi harus mempertimbangkan yang baik dalam menerapkan pengetahuan dan keahlian profesional ketika melakukan aktivitas yang profesional, yaitu akuntan gitu. Selanjutnya juga Ada kerahasiaan. kerahasiaan ya. Nah, ya, prinsip kerahasiaan ini untuk tentunya untuk menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh ya dari hasil hubungan profesional dan bisnisnya. Kalau misalnya Dan kerahasiaan itu, kalau ada klien lain yang ingin mencari tahu suatu informasi perusahaan, jangan langsung dikasih ya. Berarti kita juga harus membuat diri kita sendiri
Jadi balik lagi ya, prinsip kerahasiaan itu kita harus tetap menjaga rahasia klien ya intinya. Betul. Yang Terus terakhir ada ada perilaku profesional ya. Nah, kalau ini tentunya dengan mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menghindari perilaku yang dapat mendiskreditkan profesi. Jadi kita tuh harus sesuai dengan peraturan yang sudah dibuat, tidak boleh melenceng dari peraturan gitu. kalau misalkan saya bekerja, kan ini kita sedang membahas tentang kode etik seorang akuntan ya. Saya sebagai Betul. akuntan, tapi saya tidak melaksanakan sesuai pekerjaan saya, itu berarti ada pelanggaran ya dalam kode etik. Oh iya, ada pelanggaran kode etiknya sama tidak profesional gitu menjalankan sebuah profesi yang dia tekuni gitu. Jadi harus selalu mengikuti peraturannya. Hmm. Selanjutnya ada aturan etika nih. Ada apa aja sih aturan etika? Yang pertama itu ada independen, integritas, dan objektivitas yang seperti tadi sudah saya jelaskan ya, Glo. Yang kedua ada standar umum dan prinsip akuntansi. Yang ketiga ada tanggung jawab kepada klien. Yang keempat ada tanggung jawab kepada rekan seprofesi. Dan yang kelima tentunya ada tanggung jawab dan praktek lain. Kalau Gitu. misalkan independensi, artinya apa sih, Kak? Independen. Jadi seseorang itu berpegang teguh gitu ya tanpa ada mengikuti yang lain gitu. Jadi dia berpegang teguh dengan prinsipnya dia dan dengan profesi akuntan dia dan peraturan yang sudah ada tentunya. Jadi dia harus selalu mengikuti aturan gitu. Oh, Kalau baik. menurut Kak Gul gimana ya independen itu? Independen ya sama sih. Balik lagi intinya berdiri sendiri gitu, tidak ikut terkecoh dari luar maupun dari dalam diri sendiri gitu. Jadi ya berpegang teguh lah pada prinsipnya sendiri. Oke. Terus Lalu ada interpretasi. interpretasi etika ya. Ya, ya. Nah, apa sih interpretasi etika ini? Yaitu merupakan interpretasi yang dikeluarkan oleh badan yang dibentuk oleh himpunan setelah memperhatikan tanggapan dari anggota dan pihak lainnya sebagai panduan dalam penerapan etika. Jadi seperti memang pedoman yang sudah tertulis gitu untuk peraturan seorang akuntan gitu. Oh, Dan berarti ada ada panduan sama penerapan etikanya ya, interpretasi itu. ya betul. Dan yang terakhir ada tanya jawab etika ya. Nah, dengan adanya tanya jawab yang berkaitan dengan isu-isu etika ini, yang dapat dilakukan dengan Dewan Standar Profesi yang dibentuk oleh pengurus kompartemen atau institut yang bersangkutan guna memberikan penjelasan atas setiap pertanyaan tentang aturan etika. Jadi kita sebagai seorang akuntan juga tidak usah merasa bingung gitu ya, karena sudah ada yang ditetapkan oleh Dewan Standar Profesinya gitu. Ada setiap penjelasannya di aturan etika akuntan. Berarti nyambung ya, tadi udah tanya jawab etika gitu. Kita mau tahu gitu tentang tujuan profesi seorang akuntan itu apa gitu. Iya, betul. Di sini aku pengen kasih informasi sih, seperti akuntansi itu apa gitu. Akuntansi Boleh, itu boleh. tujuan profesi
Seorang akuntan itu adalah untuk memenuhi tanggung jawabnya dengan standar profesionalisme yang tinggi dan mencapai tingkat kinerja tertinggi dengan orientasi. Intinya tuh kita tuh harus memenuhi tanggung jawab gitu. Sebagai seorang akuntan, membuat laporan keuangan dengan sejujur-jujurnya gitu. Nggak boleh Ya, kayak ada terbuka ya. ya transaksi fiktif kan. Banyak gitu Nah, yang terjadi kayak gitu. Ada juga tentang penggelapan dana itu pasti dalam ahli pembukuan itu pasti ada. iya, pasti ada. Dan memang jika terjadi hukumannya itu pasti akan berat gitu. Iya, apapun yang kita lakukan pasti ada konsekuensinya sih. Ya, betul. Di sini juga ada beberapa poin-poin yang memenuhi tujuan dan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi seorang akuntan. Yang pertama ada kredibilitas, yang kedua ada profesionalisme, yang ketiga ada jasa, sorry, kualitas jasa, yang keempat ada kepercayaan. Semuanya itu penting banget untuk seorang akuntan, bukan hanya akuntan sih sebenarnya, untuk seluruh pekerjaan Semua profesi, pasti iya. ya untuk semua profesi lebih tepatnya empat poin tersebut itu sangat dibutuhkan. Soalnya yang pertama orang lihat itu jujur, dia bisa jaga Iya. kepercayaan orang tersebut atau tidak. Itu yang poin paling dicari seluruh dunia pekerjaan sih ya, menurut saya gitu. Kalau Ya, menurut Kak ya. Siti, apa sih yang dicari perusahaan untuk etika untuk etika ini? Etika ini ya. Kalau menurut saya tentunya ya sama sih. Pasti yang pertama itu adalah kepercayaan. Karena semua orang atau semua perusahaan tuh pasti ingin mempercayakan keuangannya ataupun tentang ya finance yang lain gitu ya kepada seorang akuntan gitu. Dan yang kedua menurut saya itu harus profesionalisme. Kenapa? Karena seorang akuntan itu harus profesional, harus bisa menempatkan diri dia untuk melakukan dan mentransaksikan semua keuangannya berdasarkan data yang ada, real gitu ya. Tidak ada kayak kayak tadi yang dijelaskan ya, tidak ada penggelapan dana seperti itu gitu. Jadi yang pertama kepercayaan, yang kedua harus profesionalisme gitu. Oh, udah banyak ya kita ngobrol, tidak terasa. Udah beberapa menit berlalu. Mungkin segitu aja ya perbincangan kita. Ke Siti ada yang mau ditambahkan? Perjalanan dari kita Cukup? sudah cukup. Udah cukup. Terima kasih. Cukup. Warom- Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman semuanya. Maaf jika banyak kesalahan. Terima kasih. Terima kasih.